Yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya yang tetap hadir di ruangan ini, termasuk yang di Zoom. Yang kami hormati ada Prof. Wahyu, Pak Ishak, semuanya, ada Prof. Heri, pada Bapak Ibu dari perwakilan rumah sakit ataupun dari Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. Di Zoom ada Prof. Jarwani, ada Pak Freddy, ada Prof. Rin, ada Prof. Puji-puji, ada Bu Dr. Nordiana dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang IndoQCT. Tapi karena ini udah siang ya, mungkin hanya sekitar maksimal 5 menit saja. Jadi kalau kita mau workshop tentang IndoQCT, ini kita butuh kira-kira 4 SKS gitu. Jadi kemarin Departemen Fisika ngadain kuliah summer course untuk menjelaskan IndoQCT itu kira-kira sekitar 4 SKS. Jadi 17 pertemuan seharinya 4 jam gitu. Kemarin diikuti oleh sekitar 10 negara, alhamdulillah ya. Ya, intinya adalah bahwa IndoQCT ini adalah software untuk melakukan pengukuran kualitas citra secara otomatis. Intinya seperti itu ya. Kalau yang sebelumnya, yang IndoCity, itu software untuk mengukur dosis pasien secara otomatis. Jadi nyuwun sewu, kalau yang dari Bapeten itu masih dosis keluaran alat dalam parameter CDDI. Tapi kalau pakai IndoCity, bahkan kita bisa mengukur dosis setiap pasien. Jadi kalau jangan ditanya oleh pasien, dok saya dapat dosis berapa? Nah itu bisa diukur pakai IndoCity gitu. Nah kalau untuk IndoQCT ini adalah untuk pengukuran image quality. Ini sebetulnya penting untuk banyak hal. Yang pertama penting untuk quality control. Jika alat CT yang di rumah sakit kita itu bisa dikontrol dengan mudah, efektif, dan objektif. Nah kalau yang melakukan manusia, kadang-kadang mungkin nggak lolos, tapi bilangnya lolos gitu. Tapi dengan IndoQCT ini itu bisa objektif dan cepat. Kalau mungkin manual bisa butuh waktu 2-3 jam, dengan IndoQCT ini insya Allah selesai dalam 5 menit itu insya Allah. Jadi jauh lebih cepat. Dan seluruh Phantom yang ada di pasar, termasuk Phantom bawaan dari alat, itu juga bisa diukur pakai IndoQCT ini. Bukan hanya itu, IndoQCT ini juga bisa dipakai untuk mengukur kualitas citra dari pasien, bukan pada Phantom, tapi pasien. Jadi ini terutama penting kalau jenengan misalnya ingin melakukan optimasi. Jadi misalnya dokter dan fisikawan medis rumah sakit ingin, jangan-jangan alat yang kita pakai atau praktek yang selama ini kita pakai dosis terlalu tinggi misalnya. Nah berarti kita harus menguji yang pertama dosisnya, yang kedua kualitas citranya langsung di pasien. Nah selama ini itu mungkin menggunakan bacaan dari dokter secara personal. Nah dengan IndoQCT ini kita bahkan bisa mengukur kualitas citra langsung dari pasien. Misalnya kita ingin mengukur noise-nya, kita ingin mengukur low contrast detectability, itu adalah besaran yang paling rumit untuk diukur, yaitu low contrast detectability. Nah ini dengan IndoQCT bisa dilakukan untuk itu. Nah mungkin untuk detailnya mungkin saya butuh waktu agak lama, tapi karena ini hanya kenalan, yang penting kenal dulu ya. Nanti kalau detailnya mungkin kita di lain kesempatan. Nah IndoQCT nanti bisa di-download di website ini. Ini websitenya ini ya. Jadi websitenya namanya indocct.com, indocity.com. Nah di sini bisa untuk mendownload IndoCity sekaligus untuk mendownload IndoQCT. Nah kalau kita mendownload IndoQCT itu di-download aja, kira-kira ukuran filenya 300 MB. Nah di dalamnya nanti sudah ada lisensi tapi trial. Nah kalau untuk lisensi yang selanjutnya nanti silakan kontak saya gitu ya. Sementara trial dulu. Oke, nah nanti di-anu aja, di-download aja. Setelah di-download nanti di-install aja, cukup diikuti oke nanti akan terinstall. Nah begitu terinstall nanti akan jadi seperti ini gitu. Seperti ini. Nah nanti sebelum bisa kita gunakan perlu kita aktivasi. Nah cara mengaktifasi pakai file di atas itu, nah itu ada ada reactivation di situ. Ya ini tadi kan waktu kita download file untuk ID sama key ada di sini. Tinggal di copy, di paste di sini. Kalau kita klik OK,
maka software ini sudah teraktivasi, sudah bisa kita gunakan. Oke, tutup Mas ini Mas. Ini contoh yang sudah teraktivasi. Nah, secara umum tombol-tombolnya ada banyak di sini. Kalau dijelasin butuh waktu paling nggak 2 minggu. Tapi secara umum tombol yang kanan, yang sebelah kanan, yang ke bawah itu adalah tombol yang dipakai untuk mengukur kualitas citra. Ada 10 parameter di situ. Untuk mengukur city number, untuk mengukur noise, untuk mengukur resolusi spasial, untuk mengukur low contrast detectability, untuk mengukur slice thickness, untuk mengukur distance between slice, untuk mengukur gain rate, untuk mengukur distance dan lain sebagainya, itu yang sebelah kanan itu. Nah, kalau yang atas, yang tombol-tombol yang di atas itu sama dengan software DICOM viewer. Jadi kalau jenengan pakai DICOM viewer, seluruh fiturnya ada di atas itu yang umum. Nah, kalau yang untuk DICOM viewer ini nggak perlu lisensi. Tapi kalau yang untuk quality control itu yang butuh lisensi. Nah, di sini ada banyak fitur yang mungkin agak baru ya, mungkin baru bukan agak baru ya. Misalnya untuk mengukur, misalnya jenengan ingin dapat, kalau selama ini kan kita kan pakai windowing ya untuk melihat citra itu, dan windownya bisa diubah-ubah. Nah, pakai Indocity ini berbagai macam window itu bisa digabung jadi satu window gitu. Jadi kita misalnya window tulang, window soft tissue, window lang, itu bisa kita gabung, baik dalam bentuk warna atau dalam bentuk hitam putih. Termasuk di dalam software ini juga bisa, kalau misalnya kita ingin reformatting, jadi kita punya citra aksial, nah kita ingin melihat citra sagitalnya atau koronal atau miring, bahkan potongan tak beraturan, itu bisa di sini, bisa dilakukan pakai ini ya. Termasuk kalau yang mau riset, phantom juga bisa kita generate pakai komputasi. Jadi kadang-kadang kalau saya kalau riset kadang-kadang nggak ke rumah sakit. Jadi citranya saya generate sendiri pakai komputer, hasilnya saya analisis sendiri juga pakai komputer. Nah, secara umum untuk quality control kita butuh phantom, termasuk phantom bawaan. Mungkin di rumah sakit ada yang nggak punya, mungkin ada yang tidak punya phantom yang dibeli. Kalau phantom yang dibeli biasanya itu kan ACR, kemudian AAPM atau CATVAN. Nah, kalau kita punya pesawat City, misalnya kita punya GE, punya Siemens, punya Toshiba, punya yang lain, itu kan sebenarnya ada bawaan Phantom itu. Nah, Phantom itu juga bisa dibaca pakai IndoQCity. Nah, saya hanya akan tunjukkan contohnya saja ya. Mungkin kita buka yang Phantom Phantom ACR. Ya, di sini juga ada sampelnya ya, ada sampel. Jadi kalau hanya untuk latihan, kita nggak perlu scan di rumah sakit. Tapi kalau kita ingin betul-betul riset atau melakukan quality control, ya kita scan dulu. Ya, ini contoh citra yang kita dapat dari Phantom ACR. Paling tidak Phantom ACR itu ada 4 bagian yang kita pakai untuk melakukan pengukuran image quality. Misalnya yang ini aja, yang ini dulu. Yang ini sebetulnya bisa mengukur banyak hal. Bisa untuk mengukur slice thickness, bisa untuk mengukur city number linearity, bisa untuk mengukur juga ketepatan indikator laser. Nah, sekarang kita akan coba latihan untuk mengukur slice thickness. Nah, berarti kita tinggal klik tombol slice thickness yang sebelah kanan. Nah, ini ada 2 bagian, yang sebelah tengah sama sebelah kanan. Yang kiri itu untuk pengaturan parameter, yang kanan itu hasil. Ada pengukuran manual, juga ada otomatis. Nah, kalau mau otomatis tinggal diklik aja calculate di situ. Nah, tinggal klik calculate, kita langsung dapat nilai slice thickness. Semuanya dikerjakan oleh software. Langsung dapat hasil. Hasilnya juga bisa langsung kita simpan dalam database. Sehingga rumah sakit kita kalau misalnya operasional selama 5 tahun, nanti trennya selama 5 tahun bisa kita ikuti. Jadi kualitas citranya ini sudah mulai turun atau enggak bisa kita amati. Karena ini langsung kita simpan dalam database gitu. Contoh yang lain, sekarang kita akan juga bisa hasilnya bisa kita bandingkan dengan standar. Misalnya kalau di Indonesia standarnya Bapeten. Nanti langsung lolos atau tidak bisa kita cek di situ. Itu contohnya di situ warnanya hijau berarti sudah lolos menurut standar Bapeten gitu. Atau kalau yang mau pakai standar AAPM ya bisa juga, ada pilihannya juga. Atau mau kita buat standar sendiri. Karena begitu alat datang,
kita mengukur, kita dapat baseline. Nah, baseline itu juga bisa kita masukkan, kita input sebagai standar. Jadi ada parameter untuk masukkan itu. Kemudian yang kedua, kita akan coba mengukur city number linearity. Jadi city number linearity itu adalah hubungan antara densitas objek dengan city number. Jadi intinya itu kalau densitas semakin naik, city number juga akan naik. Dan naiknya itu harus linear. Nah, maka untuk mengukur itu kita punya bagian yang seperti ini. Ada 4 objek itu, yang warnanya hitam sama yang abu-abu sama yang putih itu. Nah itu kalau kita mengukur manual, kita harus membuat ROI dulu satu-satu. Kemudian setelah itu kita harus buka Excel. Setelah itu kita buat yang sumbu X, sumbu Y. Kita perlu buka buku manual, objek ini tuh densitasnya berapa, kita masukin. Langsung setelah itu baru kita buat garis linear. Mungkin butuh waktu mungkin lebih dari 10 menit gitu. Tapi dengan Indoki City, untuk mengukur city number linearity, kita cukup klik satu tombol aja. Coba diklik satu, dua. Nah, kita langsung dapat city number linearity. Dan kita langsung dapat mensegmentasi dengan tepat objek itu. Jadi meskipun objek itu diputar-putar misalnya, itu juga gak ada masalah. Jadi Indoki City akan mencari objek itu dengan tepat dan dengan cepat itu. Sehingga hanya dengan sekian detik kita sudah bisa menyelesaikan itu. Berikutnya masih dalam Phantom ini, kita mungkin akan mengukur ketepatan indikator laser. Yaitu lewat titik-titik, 4 titik di sebelah atas, bawah, kanan, kiri itu. Kita buat garis, kemudian kita buat tengah-tengahnya, kita ukur. Mungkin untuk ketelitian itu butuh waktu lebih 20 menit mungkin ya. Untuk memastikan ini, untuk biar itu cukup rumit itu untuk hal ini. Nah dengan Indoki City, kita cukup sekali klik aja. Nah kita juga langsung dapat nilai itu. Apakah dia itu sudah, ketepatannya itu sudah tepat atau tidak. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi ini hanya demo saja bahwa Indoki City bisa dipakai untuk mengukur banyak parameter kualitas citra secara otomatis. Nah ini nanti kalau kita gabung dengan IndoCity, ini juga bisa bermanfaat untuk melakukan yang namanya optimasi di situ. Mungkin hanya itu aja sebagai pengantar ya, karena ini juga sudah siang. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk lebih detail bisa kita sambung di luar forum. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.